Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kami dari ZIS Nur Hidayah, Bantul, Yogyakarta, mengajak kepada sahabat sekalian untuk kembali mempelajari tentang rukun Islam yang mungkin hampir-hampir sedikit pembahasannya karena orang merasa sudah melaksanakan, tetapi sebenarnya boleh jadi tidak sempurna karena kekurang fahaman, yakni masalah zakat. Biasanya kalau orang bicara zakat itu sekaligus membicarakan yang lain yang kemudian disingkat menjadi ZIS, yang sebenarnya ini adalah singkatan dari zakat, infak, dan sedekah. Ya, dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas panjang lebar karena ini memanfaatkan waktu untuk benar-benar saya kepingin kita semua benar dalam membicarakan sampai dengan melaksanakan zakat. Yang jelas perbedaan dari zakat dan yang lain adalah tentang ketentuan yang disebut dengan nisab dan haul. Kenapa? Kalau yang lain itu tidak mengenal nisab maupun haul. Nisab artinya takaran, hitungan, seberapa harus mengeluarkan. Haul artinya batas waktu kepemilikan. Jadi yang lain ini ya sebut saja orang bangun masjid datang kemudian memberikan, boleh disebut infak. Atau ada fakir miskin datang, boleh disebut sedekah. Atau sekedar kita membantu apa, boleh disebut sedekah. Bahkan seorang kepala rumah tangga memberikan penghasilan dari hasil kerjanya kepada anak istri, itu pun bisa disebut dengan infak. Nah, jadi sekali lagi pokoknya yang dua ini tidak mengenal takaran dan waktu kepemilikan. Selesai ya, sahabat sekalian. Jadi kembali kepada pembahasan soal zakat saja. Begini, karena ini betul-betul merupakan rukun Islam, rukun artinya tiang ya, maka kita harus benar. Nah, zakat ini pada umumnya pembicaraannya selalu mengacu kepada pelaksanaan bulan Ramadan, karena yang lebih dulu dikenal itu adalah zakat fitrah, zakatul fitri ya. Fitrah, fitri, Idul Fitri, yakni hari berbuka setelah berpuasa. Nah, yang ini saya kira semua sudah paham, selesai, karena ini hubungannya dengan bahan makanan pokok ya. Bahan makanan pokok. Ya, kalau di sini umumnya beras, kalau di Arab umumnya ya gandum atau kurma. Dan ini juga selesai karena takarannya adalah kalau di sini umumnya 2,5 kilo begitu, atau ada yang perbedaan sedikit lah ya. Kemudian penerimanya siapa? Penerimanya adalah fakir dan miskin ya. Fakir dan miskin. Dah selesai ini. Dan dibayarkan benar-benar ini sebelum ditegakkannya sholat Idul Fitri, karena ini sekali lagi berhubungan dengan puasa Ramadan di akhirnya, yakni zakatul fitri. Saya anggap ini selesai. Yang sering tersalah adalah apa yang disebut dengan zakat mal ya. Zakat mal. Mal artinya harta ya. Nah, orang kesalahannya itu macam-macam. Karena yang disebut harta itu kemudian yang dipikir, wah ini perkakas ya, alat-alat rumah tangga, bahkan sampai piring sendok ya, sampai meja kursi ya, kendaraan dan seterusnya. Orang mikir ya maaf ini seakan-akan terbebani, kok dizakati gitu ya, semuanya kok harus dizakati. Ya, lagi-lagi secara peraturan syariah mengenai zakat, di mana zakat adalah rukun Islam setelah syahadat, sholat, ya, puasa, kemudian zakat. Ini benar-benar ada ketentuan.
Kalau diperas-peras sebetulnya nggak banyak kok yang harus dizakati itu. Nanti ada yang beli kendaraan, beli televisi, terus kepengen dizakati. Itu sebetulnya bukan zakat. Bahwa kemudian orang mau mengeluarkan katakanlah sebagai tasyakur, punya mobil baru, terus ditasyakuri, ya silahkan saja. Tapi sebetulnya itu tidak termasuk zakat yang masyru', ya, yang disyariatkan. Kembali kepada zakat mal. Sahabat sekalian, begini saja. Saya mau kasih tips ya untuk memudahkan kita supaya tidak tersalahkan. Ya, begini. Saya kasih clue 4 aja deh. Yang pertama, tentukan dulu sumber. Nah, kita itu sebetulnya punya nggak sumber harta di mana kita wajib zakat? Tentukan dulu. Nah, setelah kita tentukan sumbernya, baru nanti dihitung tadi itu, dibuat hitungan, ya, dibuat hitungan. Kemudian yang ketiga, baru kita memikirkan kemana mau dibayarkan, ya. Jadi pembayaran atau namanya tasarruf, ya, pembayaran. Tasarruf itu artinya ya disebar kemana gitu. Nah, terus setelah itu sudah, kalau kita sudah yakin sumbernya iya, hitungannya benar, dibayarkan kepada pihak yang benar, ya sudah selesai, ya. Tapi dalam hitungan ini masih ada plusnya tadi, ya. Nah, karena hitungan itu kan nisab ketemunya, masih ada plusnya yang haul tadi itu, ya. Ini dalam kurung nisab, ya, nisab. Nah, sahabat sekalian, sekarang kita bicara sumber, oke? Nah, ada yang bilang sumber itu 6, ada yang bilang sumber itu 8. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan membatasi diri kepada pembahasan yang ini paling banyak ditanyakan, karena umumnya netizen ini adalah para ya pegawai gitu, orang kantoran, ya, bekerja di mungkin perusahaan gitu. Ya, sumber yang misalnya seperti sapi, onta, kambing itu saya tidak ambil, termasuk sumber pertanian itu saya tidak ambil pembahasannya di kali ini, ya. Saya akan ambil saja pada zakat tabungan kekayaan. Jadi harta yang berupa tabungan kekayaan hasil dari dia bekerja. Yang umumnya ini adalah berhubungan dengan rekening tabungan umumnya, ya, umumnya. Jarang saat ini orang nyimpen duit banyak-banyak. Kalau zaman dulu istilahnya di bawah bantal gitu, atau di kotak apa, jarang, ya. Jadi begini sahabat sekalian, dari sini mohon maaf saya sebutkan bahwa ada perbedaan pendapat antara beberapa ulama mazhab, ya, yakni apa yang disebut dengan zakat profesi, ya, atau penghasilan, ya, penghasilan. Terus terang memang perbedaan ini menunjuk kepada ada yang mengatakan itu tidak ada, tetapi ada yang menyatakan ada. Nah, kalau yang menyatakan tidak ada, ya sudah selesai, tidak usah diikuti pembahasannya. Tetapi kalau yang menyatakan ada, memang zakat profesi atau penghasilan yang ini identiknya dengan gaji bulanan. Nah, ini karena ulama mengkiaskan dengan hasil panen atau zakat pertanian atau zakat tanaman misalnya begitu, sehingga gaji bulanan ini diidentikan dengan panen. Sehingga beliau yang menetapkan adanya zakat profesi atau penghasilan ini pasti kemudian nanti mengacu kepada takaran wajib menzakati 2,5% dari seluruh penghasilan.
Sehingga lebih mudahnya lagi kemudian orang akan mengatakan, wis pokoknya kalau saya itu bekerja di instansi yang syariah, misalnya bank syariah, rumah sakit syariah, atau perusahaan lain yang sudah syariah, biasanya sudah ada keterangan gaji Anda sudah dipotong zakat 2,5%. Itu sudah bersih, clear, oke. Memang itu sudah betul. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau yang bersangkutan itu tidak bekerja di tempat yang belum ada otomatis pemotongan. Sebenarnya di tempat yang orang sudah otomatis ada pemotongan ini pun masih perlu mempelajari ya. Maka tetap ikuti tayangan ini, tetap ikuti. Mohon izin ini saya hapus ya tentang sumber tadi, kemudian hitungan dan nisab. Begini ceritanya, sahabat sekalian harus memperhatikan nisab itu ya, nisab itu atau takaran atau hitungan itu harus diidentikan dengan harga 85 gram emas ya. Hari-hari ini sudah hampir deket 1 juta ya, sudah deket 1 juta ya. Sehingga kepada lembaga yang ingin memotong 2,5% ini sebetulnya harus memperhatikan ini. Kenapa? Katakanlah kalau ini 1 juta, kemudian 1 tahun itu berarti berapa? 85 juta gitu. 85 juta itu kalau dibagi 12 itu berapa sebulannya? Misalnya 7 juta gitu ya. Jadi orang punya gaji 7 juta itu baru memenuhi nisab untuk dipotong zakat. Tapi kalau gajinya belum 7 juta sebetulnya belum memenuhi nisab. Jadi para pengusaha perusahaan yang mau motong tolong terangkan kepada karyawannya. Nah, meskipun kalau sudah dipotong dan karyawannya ikhlas, ini namanya infak. Ya. Dan ini baik. Ya, karena infak itu tidak terbatas persennya berapa, kemudian juga nisabnya tadi berapa, nggak terbatas. Orang yang gajinya lebih kecil dari ini dipotong lebih besar dari ini juga nggak apa-apa kalau itu namanya infak. Tapi kalau ini disebut zakat harus memenuhi nisab. Nah, demikian sahabat. Jadi tolong perhatikan, kalau Anda yang menyatakan saya nggak mau dipotong karena tidak memenuhi ini, boleh juga. Jadi para perusahaan yang punya aturan itu tolong hargai juga kepada karyawannya yang memang punya pemahaman seperti itu. Nah, berikutnya ini ya, penghasilan saya kira selesai ya. Sekarang saya mau masuk kepada bagaimana yang di luar ini, artinya yang di luar ini kalau dia punya rekening tadi itu. Ya, sahabat sekalian, tetap saja nisab ini sama. Jadi seseorang yang punya penghasilan dari gaji bulanan atau dari bisnis, nah kemudian dalam 1 tahun itu memenuhi takaran ini, sama kewajiban zakatnya, yakni 2,5% ya. Tetapi sekali lagi, kepemilikan, jadi masa kepemilikan itu penting ya, yakni 1 tahun. Nah, untuk memudahkan ini saya mau menggambar satu grafik ya. Nah, jadi yang penting sahabat sekalian catat dulu 85 gram emas yang sekarang mungkin setara 1 juta, sehingga kalau kepada gaji, kira-kira kalau orang sudah punya gaji 7 juta itu sudah punya kewajiban zakat. Nah, grafiknya begini. Yang paling mudah itu kita kan ngintip buku rekening ya, yang paling mudah. Ustadz, rekening saya banyak, ya tinggal di total ya, jadi tidak usah bingung. Terus yang penting lagi begini sahabat sekalian, sebelumnya mau niat bayar gak sih gitu?
Karena nanti tak ajari trik, trik bagaimana supaya nggak bayar, tapi kan itu jelek ya. Jadi begini ceritanya. Ini ada grafik. Grafik ini seperti sumbu X dan Y ya. Nah, sumbu Y ini katakanlah ini suatu waktu ya. Suatu waktu ya. Dimana nanti hasilnya ini 1 tahun. Ya, 1 tahun. Kemudian di sini adalah jumlah atau saldo gitu kira-kira gitu. Nah, katakanlah 85 juta itu di sini letaknya. 85 juta itu di sini. Nah, kalau sahabat sekalian itu misalnya buka rekening atau ketika memulai nabung itu memang sudah 85 juta lebih, ya saat itu harus mulai dihitung. Tapi kan ya jarang, biasanya awalnya seberapa lah, katakanlah segini, terus tambah lagi, terus tambah lagi, terus tambah lagi. Nah, mulai segini ini harus perhatian ini ya, mulai segini, katakanlah ini bulan 2 ya, bulan 2. Nah, berarti nanti sampai dengan 1 tahun kalau tabungannya itu terus begini, nah saat inilah ini zakat gitu. Karena dia memenuhi nisab, ini namanya nisab ya. Terus panjangnya kepemilikan sampai 1 tahun, tapi ini mohon maaf ya, ini bulan kedua tapi ini sudah 1 tahun gitulah. Ini namanya haul. Nah, di sini pun sahabat sekalian, orang akan berbeda pendapat pada nisab ini menetap terus di atasnya jumlahnya. Jadi jumlah tabungannya ini terus di atas batas nisab, atau ada kali-kali ya. Ada kali-kali misalnya ini tiba-tiba misalnya beli kendaraan, jadi uangnya habis terus nanti isi lagi. Nah, seperti ini. Kalau yang model ini haulnya dimulainya dari sini. 1 tahunnya nanti di sana begitu. Nah, di sini. 1 tahunnya setelah ini menetap gitu 1 tahun. Ada yang seperti itu. Ya, tapi ada yang pokoknya begitu sudah pernah memenuhi, ya sudah tiap 1 tahun bayar, tiap 1 tahun bayar begitu. Nah, sahabat sekalian, disinilah tadi yang saya bilang, sebetulnya mau niat bayar nggak sih? Kalau pakai mazhab yang ini, jadi udah pokoknya dikuras aja sesekali gitu, terus nanti isi lagi, dikuras lagi sesekali. Ya itu ngetrik, tapi saya tidak ajarkan itu. Kita alami saja deh, kalau memang kita punya rezeki dan itu di atas nisab, haulnya 1 tahun, bayar. Oke, clear ya. Jadi tentang nisab, tentang haul clear. Ya, haul mulai dihitung begitu kepemilikan begitu nisab tercapai. Itu ngitung haul sampai setahun bertahan, atau kalau paham yang pokoknya bertahan nggak bertahan, pokoknya nanti 1 tahun tak bayar. Ini juga bertahan nggak bertahan 1 tahun tak bayar. Dan biasanya orang ketika mau bayar, terus saya pakai saldo yang mana? Kan gitu. Soalnya nanti ketemunya 2,5% itu dihitung ya dari saldo yang mana? Ya kalau yang tidak menganut ini tadi, artinya pokoknya mau bayar, ya paling mudah saldo terakhir saat mau dihitung saat itu. Wes, ya. Jadi saldo terakhir saat mau dihitung zakatnya. Bismillah ya. Ini semua ya, memperhatikan dari berbagai ya pendapat, tapi juga berbagai praktek orang yang tidak benar mempraktekannya. Sahabat sekalian, saya tutup penjelasan ini dengan saya berpesan betul. Karena begini, ada jamaah yang bertanya, Ustadz, saya itu banyak yang minta nih sedekah, infak, apalagi Ramadan. Yaudah pokoknya saya kasih aja, niatnya saya mau bayar zakat mal saya.
Nah, inilah sahabat sekalian yang saya ingatkan. Ya, bukan suatu keburukan memang, tetapi sangat sayang. Saya sampai menjawabnya begini, Anda tahu nggak zakat fitrah itu takarannya berapa? Enggak. Lah, terus Anda ngasih itu niatnya apa? Ya pokoknya zakat fitrah. Loh sebentar. Kalau zakat fitrah itu 2,5 kilo makanan pokok. Jadi Anda harus timbang, bungkus, terus datang ke amil tadi yang nomor 3. Ya, datang, tolong ini zakat saya, tolong dibayarkan. Dah, itu sudah kewajibannya sudah selesai. Tapi kalau Anda belum menyengaja menimbang 2,5 kilo, kemudian datang menyerahkan, sebetulnya kewajiban zakat Anda belum selesai. Karena belum ada ijab qabul, yakni Anda menyerahkan, kemudian panitia katakanlah menerima. Atau kalau bukan panitia ya langsung kepada yang berhak, nih misalnya seorang fakir miskin, itu diucapkan, Pak, Bu, sini saya punya beras nih 2,5 kilo, ini zakat fitrah saya, diterima ya. Oh ya, terima kasih, alhamdulillah, doa ya. Sah. Itu sama dengan, mohon maaf nih, sama Anda sholat kan, Anda sholat baca persis, tapi Anda tahu nggak syarat rukunnya sahnya sholat apa? Ternyata Anda nggak wudhu, sah nggak sholatnya? Ya enggak. Ternyata belum masuk waktu, sah nggak? Ya enggak. Jadi seperti itu, meskipun sudah melakukan persis, gitu ya. Jadi zakat juga begitu. Jangan sampai Anda udah bayar tapi belum gugur kewajibannya. Oh tapi saya bayarnya sudah banyak. Tidak masalah banyaknya. Atau jangan-jangan Anda memang punya banyak dan sudah juga membayar banyak, tapi tetap dalam hitungan belum klop. Nah ini masalah. Ya, jadi mari diilmui ini semua, ya, dipahami betul. Tinggal yang terakhir, yang ketiga tadi, ya, namanya pembayaran. Nah, sahabat sekalian, pembayaran ini juga tidak boleh sembarangan. Karena apa? Karena ada istilah, ya, 8 asnaf. Nah, ada istilah 8 asnaf, yakni 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Di masyarakat tertentu ada yang salah kaprah, zakat itu diberikan kepada ustadz, diberikan kepada kiai, ya, sehingga di rumahnya kiai numpuk ya barang-barang ataupun ya bahkan ada yang sejumlah uang. Ya, kalau disampaikan ini zakat mal saya, mohon Pak Kiai, mohon Pak Ustadz, diberikan kepada 8 asnaf yang berhak. Silahkan, kemudian Ustadz Kiai tadi tentu akan mencermati itu. Ya, nah siapa itu? Mungkin ini ada pembahasan yang lain, atau sahabat sekalian bisa cari referensi. Yang jelas tim kami dari JIS Nur Hidayah, silahkan ya dikontak saja ya. Misalnya sahabat sekalian masih belum mantep nih mau konsultasi, ya silahkan kontak ini. Atau sekedar mencocokkan, nih saya sudah ngitung gini bener nggak? Nah, sekedar mencocokkan, oke sudah bener. Terus gimana kalau saya titip pembayarannya, atau gimana sih pembayaran? Nah, silahkan konsultasi. Tetapi rumusnya sebetulnya sederhana. Yang jelas saya kira sahabat sekalian juga punya pihak-pihak yang udah diingini untuk nanti tak kasih zakat. Nggak apa-apa. Kami tim Nur Hidayah, JIS Nur Hidayah akan tetap menyalurkannya kepada pihak-pihak yang sahabat sekalian udah kesana, nggak apa-apa, ya. Kami siap mengelola, ya. Pihak-pihak yang sahabat sekalian inginkan diberi, ya. Atau bahkan sahabat sekalian udah bagi, ya, ini zakat mal saya hitungannya sekian, tapi sudah saya kurangi sekian karena tak serahkan ke sana, sisanya sekian, mohon berkenan JIS Nur Hidayah untuk menyalurkan kepada yang lebih berhak.
Itu saya kira ya, sempurna pelaksanaan kita. Mulai dari kita paham syarat rukunnya, kemudian kita paham sumbernya, kita paham cara menghitung dan waktu kepemilikan sampai kepada pembayarannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.